Di antara rimbunnya hutan belantara Papua yang megah, tersimpan sebuah kisah abadi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah narasi sakral tentang keindahan, penderitaan, penyesalan, dan transformasi agung. Kisah ini menjelaskan mengapa seekor burung dianugerahi keindahan surgawi yang tiada tara, bulu-bulu menjuntai laksana sutra emas yang menari di angkasa, dan mengapa ia seolah tak pernah menjejakkan kakinya di bumi. Inilah legenda tentang burung cendrawasih, sang utusan surgawi dari tanah Papua. Jauh di pedalaman tanah Papua, di sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat nan misterius, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu bernama Kueya dan 2 orang putranya. Putra sulungnya adalah anak kandungnya sendiri, sementara putra bungsunya yang bernama Manidar merupakan anak tirinya. Mereka tinggal di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan beratapkan daun sagu, menyatu dengan alam yang memberi mereka kehidupan sekaligus menyimpan berjuta rahasia yang tak terduga oleh manusia. Kehidupan mereka sehari-hari sangat bergantung pada alam. Sang ibu, Kueya, adalah sosok perempuan pekerja keras yang setiap hari mengolah sagu dan mencari umbi-umbian di sekitar kampung. Sementara itu, kedua putranya seringkali ditugaskan untuk membantu, baik mencari kayu bakar maupun pergi berburu hewan-hewan kecil di pinggiran hutan. Mereka hidup dalam irama alam, di mana suara burung dan desau angin menjadi musik pengiring hari-hari mereka yang penuh dengan perjuangan untuk bertahan hidup. Manidar, sang anak tiri, adalah seorang anak yang memiliki hati yang lembut dan jiwa yang murni. Ia sangat menyayangi alam di sekelilingnya dan memiliki sahabat setia yang tak pernah meninggalkannya, seekor anjing yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Anjing ini seolah mengerti setiap duka dan lara yang dirasakan oleh tuannya. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi tepian hutan, bermain di dekat aliran sungai yang jernih, dan berbagi sisa makanan yang didapatkan oleh Manidar. Sayangnya, keharmonisan dalam keluarga kecil ini tidaklah utuh. Ada awan kelabu yang membayangi hubungan di antara mereka, sebuah perasaan tak adil yang tumbuh subur di dalam hati sang ibu, Kueya. Perasaan ini, bagaikan akar beracun, perlahan-lahan merayap dan akan mengubah takdir seluruh anggota keluarga itu untuk selamanya. Ketidakadilan ini menjadi benih dari sebuah peristiwa tragis yang kelak melahirkan legenda paling indah dari tanah Papua. Kampung mereka, meskipun terpencil, adalah surga kecil yang penuh dengan kekayaan alam. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi seolah ingin menggapai langit, anggrek-anggrek liar bermekaran dengan warna-warni yang memukau, dan aneka satwa hidup berdampingan. Namun, bagi Manidar, keindahan ini seringkali terasa hampa karena kurangnya kehangatan dan kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan di dalam rumahnya sendiri, dari orang yang ia panggil ibu. Hari demi hari, Kueya menunjukkan perbedaan perlakuan yang sangat mencolok antara kedua putranya. Anak kandungnya selalu mendapatkan porsi makanan yang lebih banyak dan lebih baik, pakaian yang lebih layak, dan perhatian yang penuh. Sebaliknya, Manidar seringkali hanya mendapatkan sisa makanan, pakaian yang compang-camping, dan kata-kata kasar sebagai pengiring harinya. Luka batinnya semakin dalam, namun ia tak pernah sekalipun membenci ibu tiri ataupun saudara laki-lakinya. Ia menelan semua kepahitan itu dalam diam. Setiap kali Kueya membagikan hasil olahan sagu atau umbi-umbian, piring untuk anak kandungnya akan terisi penuh, sementara piring Manidar nyaris kosong. Jika anak kandungnya melakukan kesalahan, Kueya akan menasihatinya dengan lembut. Namun, jika Manidar yang berbuat salah, bahkan kesalahan yang sangat kecil sekalipun, bentakan dan hukuman berat tak segan-segan ia layangkan. Hati Manidar yang polos itu terus-menerus tergores oleh perlakuan yang tidak adil ini. Satu-satunya penghiburan bagi Manidar adalah anjing setianya. Saat ia merasa sedih dan lapar, ia akan memeluk anjingnya di bawah pohon rindang, berbagi cerita tentang kesedihannya. Anjing itu akan menjilati tangan tuannya, seolah ingin menghapus semua duka yang dirasakannya. Ikatan antara Manidar dan anjingnya adalah bukti bahwa kasih sayang sejati tidak mengenal batas wujud, ia bisa hadir bahkan dari seekor hewan yang tulus. Saudara tiri Manidar sebenarnya menyayanginya.
Ia seringkali secara sembunyi-sembunyi memberikan sebagian jatah makanannya kepada Manidar. Ia merasa iba melihat penderitaan adiknya, namun ia juga takut pada kemarahan ibunya. Ia terperangkap dalam dilema antara baktinya kepada sang ibu dan rasa kasihnya kepada sang adik. Keberaniannya belum cukup untuk menentang ketidakadilan yang terjadi di depan matanya setiap hari. Puncak dari segala perlakuan tak adil ini terjadi pada suatu pagi yang muram. Kueya menyuruh kedua anaknya pergi berburu ke dalam hutan. Kepada anak kandungnya, ia membekali busur dan panah yang paling bagus. Sementara untuk Manidar, ia hanya memberikan busur tua yang sudah lapuk dan beberapa anak panah yang ujungnya tumpul. Perintah Kueya jelas, mereka tidak boleh pulang sebelum mendapatkan seekor hewan buruan yang besar. Dengan bekal seadanya dan busur yang tak layak pakai, Manidar melangkah gontai memasuki hutan belantara bersama saudara tiri dan anjing setianya. Mereka berjalan semakin jauh, menembus lapisan hutan yang semakin rapat dan gelap. Sinar matahari sulit menembus kanopi pepohonan raksasa, menciptakan suasana yang magis sekaligus mencekam. Suara-suara aneh dari hewan yang tak terlihat bersahutan, menguji keberanian dua anak manusia itu. Berjam-jam mereka berjalan tanpa hasil. Hewan buruan seolah lenyap dari pandangan. Kelelahan mulai mendera, perut pun terasa perih karena lapar. Saudara tiri Manidar mulai merasa putus asa. Ia tahu, dengan peralatan seadanya, terutama busur milik Manidar, mustahil bagi mereka untuk bisa menangkap hewan besar seperti yang diperintahkan oleh ibu mereka. Mereka beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon besar untuk melepaskan lelah. Manidar, meskipun lelah dan lapar, tidak menunjukkan raut putus asa. Matanya menatap jauh ke dalam hutan dengan pandangan yang sulit diartikan. Anjing setianya tampak gelisah, terus menggonggong pelan seolah merasakan ada sesuatu yang luar biasa di depan sana. Anjing itu kemudian berlari ke satu arah, mengajak kedua tuannya untuk mengikutinya lebih dalam lagi ke jantung hutan, ke tempat yang belum pernah mereka jamah sebelumnya. Didorong oleh rasa penasaran dan kepatuhan anjingnya, Manidar memutuskan untuk bangkit dan mengikuti. Saudaranya, meskipun ragu, tak punya pilihan lain selain ikut serta. Mereka melintasi semak belukar yang lebat, menyeberangi anak-anak sungai yang airnya dingin membekukan tulang, dan memanjat akar-akar pohon yang licin. Perjalanan ini terasa begitu berat, sebuah ujian fisik dan mental bagi kedua bocah itu. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa tiada akhir, mereka tiba di sebuah tempat yang sungguh berbeda. Sebuah lembah tersembunyi yang sunyi senyap, namun memancarkan aura magis yang sangat kuat. Udara di sana terasa lebih hangat, dan aroma wangi bunga-bunga yang tak dikenal menguar di udara. Di tengah lembah itu, berdiri sesuatu yang akan mengubah nasib Manidar untuk selamanya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan ada di dunia ini. Di tengah lembah tersembunyi itu, berdiri sebatang pohon yang luar biasa. Pohon itu tidak seperti pohon lainnya. Batangnya bersinar keemasan, daun-daunnya berkilauan seperti zamrud, dan dari dahan-dahannya tumbuh buah-buahan aneh yang memancarkan cahaya lembut laksana ribuan kunang-kunang. Itulah pohon kehidupan, sebuah pohon sakral yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berhati suci dan tulus, yang datang dengan kepasrahan total. Manidar dan saudaranya tertegun, mata mereka tak berkedip menatap keajaiban di hadapan mereka. Rasa lelah dan lapar yang mendera seolah sirna seketika, tergantikan oleh perasaan takjub yang meluap-luap. Anjing setia Manidar berhenti menggonggong dan duduk dengan tenang di dekat akar pohon, seolah menunjukkan rasa hormatnya pada kekuatan gaib yang terpancar dari pohon tersebut. Suasana begitu hening, hanya desau angin lembut yang terdengar. Saudara tiri Manidar merasa takut dan ragu. Ia merasakan aura kekuatan yang sangat besar dari pohon itu dan tidak berani mendekat. Ia hanya bisa berdiri mematung dari kejauhan, menyaksikan adiknya yang perlahan-lahan melangkah mendekati pohon ajaib itu. Ada sesuatu yang menarik Manidar, sebuah panggilan tanpa suara yang hanya bisa didengar oleh jiwanya yang murni dan penuh luka. Manidar melangkah tanpa ragu. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah tanah di bawah kakinya ikut mendukungnya. Ia menyentuh batang pohon yang hangat dan bercahaya itu. Seketika,
Sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya menjalari seluruh tubuhnya. Semua kesedihan, kepedihan, dan rasa sakit yang selama ini ia pendam seolah terangkat dari dalam dirinya, lenyap bagai kabut yang dihalau sang surya. Ia menatap buah-buahan yang bercahaya itu, namun ia tidak berniat untuk memetiknya. Ia tidak merasakan lapar duniawi lagi. Yang ia rasakan adalah sebuah kerinduan yang mendalam akan kebebasan, akan sebuah tempat di mana ia bisa merasakan kasih sayang dan keindahan tanpa batas. Di bawah pohon ajaib itu, sebuah keinginan suci mulai terbentuk di dalam hatinya, sebuah permohonan tulus kepada Sang Pencipta semesta alam. Tanpa disadarinya, tubuh Manidara mulai bergerak dengan sendirinya. Ia tidak menari seperti tarian yang biasa ia lihat di kampungnya. Gerakannya mengalir begitu saja, mengikuti irama hatinya yang bergejolak. Gerakan itu adalah ungkapan dari seluruh penderitaan hidupnya. Setiap putaran adalah jeritan batinnya, setiap hentakan kaki adalah luapan kepedihannya, dan setiap rentangan tangan adalah permohonan tulusnya untuk sebuah kebebasan abadi. Ia menari mengelilingi pohon ajaib itu. Semakin lama tariannya semakin cepat dan penuh energi. Cahaya dari pohon itu seolah merespons tariannya, bersinar semakin terang dan menyelimuti tubuh kecil Manidara dalam selubung cahaya keemasan. Saudaranya hanya bisa terpana menyaksikan pemandangan surreal itu, tak mampu berkata-kata atau bergerak seinci pun. Anjingnya melolong pelan, seolah mengiringi tarian perpisahan tuannya. Dalam tariannya, Manidara memanjatkan doa dalam hati. Ia tidak meminta kekayaan atau kekuasaan. Ia hanya memohon kepada Allah, Sang Maha Kuasa, agar diangkat dari penderitaan duniawi ini. Ia ingin menjadi makhluk yang indah, yang bisa terbang bebas di angkasa, yang bisa membawa kegembiraan bagi siapa saja yang melihatnya. Sebuah permohonan yang lahir dari puncak kepasrahan dan ketulusan hati yang paling dalam. Ia memohon ridho dari Sang Pencipta agar diizinkan meninggalkan wujud manusianya yang penuh derita. Ia sudah lelah merasakan ketidakadilan, sudah letih menahan lapar dan sakit hati. Ia ingin terbang tinggi, jauh dari jangkauan tangan-tangan yang pernah menyakitinya. Ia ingin menjadi simbol keindahan yang lahir dari rahim penderitaan, sebuah bukti bahwa di balik duka yang paling kelam sekalipun, tersimpan benih keindahan yang agung. Energi magis dari pohon kehidupan menyatu dengan doa Manidara. Daun-daun pohon itu bergemerisik merdu, seolah mengamini permohonannya. Lembah itu dipenuhi oleh cahaya yang begitu menyilaukan, sebuah pertanda bahwa langit telah mendengar dan mengabulkan permintaan tulus dari seorang anak yang berhati suci. Proses transformasi agung pun akan segera dimulai, sebuah keajaiban yang akan terukir abadi dalam legenda. Di puncak tariannya, saat cahaya keemasan dari pohon kehidupan menyelimuti tubuhnya dengan begitu pekat, keajaiban pun terjadi. Tubuh Manidara perlahan-lahan mulai berubah. Kakinya meramping dan berubah menjadi ceker yang kokoh. Tubuhnya mengecil dan dari punggungnya mulai tumbuh bulu-bulu halus yang berkilauan seperti benang emas murni. Transformasi itu berlangsung dengan lembut, tanpa rasa sakit, hanya kedamaian yang luar biasa. Tangannya yang biasa ia gunakan untuk bekerja dan memeluk anjingnya, kini memanjang dan melebar, berubah menjadi sepasang sayap yang megah. Setiap helai bulunya memancarkan warna-warni yang menakjubkan. Ada warna kuning keemasan seperti fajar, merah menyala seperti senja, hijau zamrud seperti hutan, dan biru cemerlang seperti lautan. Dari bagian ekornya, tumbuh beberapa helai bulu yang sangat panjang dan indah, menjuntai seperti untaian permata surgawi. Wajah manusianya perlahan sirna, berganti menjadi kepala burung yang mungil dengan paruh yang elok. Matanya yang dulu sering meneteskan air mata kesedihan, kini berubah menjadi mata burung yang tajam dan bersinar penuh kehidupan. Ia telah berubah wujud sepenuhnya, menjadi seekor burung dengan keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata, seekor makhluk yang seolah diciptakan dari serpihan surga. Inilah burung cendrawasih yang pertama. Untuk sesaat, ia hinggap di dahan pohon kehidupan, mematut dirinya dan merapikan bulu-bulunya yang baru. Ia mengeluarkan suara untuk pertama kalinya, bukan lagi suara tangis anak manusia, melainkan siulan merdu yang terdengar seperti alunan musik surga.
Suara itu adalah ungkapan kegembiraan atas kebebasan barunya, sekaligus nada kesedihan karena harus meninggalkan dunia yang pernah ia kenal dan orang-orang yang, bagaimanapun juga, pernah menjadi bagian dari hidupnya. Saudara tirinya yang menyaksikan seluruh proses itu dari awal hingga akhir hanya bisa terduduk lemas di tanah, air matanya berlinang. Ia takjub, sedih, dan bingung pada saat yang bersamaan. Ia telah menyaksikan adiknya terlahir kembali menjadi makhluk surgawi. Ia tahu, adiknya tidak akan pernah kembali lagi ke wujud manusianya. Ia harus segera pulang dan memberitahukan peristiwa luar biasa ini kepada ibu mereka. Dengan hati yang hancur dan napas yang terengah-engah, sang kakak berlari pulang secepat yang ia bisa. Ia menerobos hutan tanpa mempedulikan duri yang menggores kulitnya. Pikirannya hanya satu, segera tiba di rumah dan menceritakan segalanya pada Kueya. Ia tiba di gubuk mereka dengan keadaan kacau, lalu dengan terbata-bata ia menceritakan semua yang telah terjadi pada Manidar, tentang pohon ajaib dan transformasi adiknya menjadi burung emas yang indah. Mendengar cerita itu, hati Kueya bagai disambar petir di siang bolong. Seketika, semua perlakuan buruknya pada Manidar berkelebat di benaknya. Wajah sedih anak tirinya, piringnya yang sering kosong, dan baju compang-campingnya tiba-tiba hadir dengan begitu jelas. Penyesalan yang luar biasa dahsyat menghantam jiwanya. Ia baru menyadari betapa besar dosanya, betapa kejam perbuatannya selama ini. Kasih sayangnya yang buta pada anak kandungnya telah membuatnya mengorbankan anak tirinya yang tulus. Tanpa berpikir panjang, Kueya berlari sekuat tenaga menuju hutan, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh anak kandungnya. Ia memanggil-manggil nama Manidar dengan suara serak bercampur isak tangis. Ia berteriak, "Manidar, anakku, kembalilah. Ibu minta maaf. Ibu tidak akan menyakitimu lagi." Namun, hutan hanya menjawabnya dengan gema suaranya sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat, dan inilah saatnya bagi Kueya untuk membayar semua kesalahannya. Ia tiba di lembah ajaib itu tepat pada saat sang burung emas mengepakkan sayapnya untuk pertama kali, bersiap untuk terbang. Kueya melihat keindahan yang luar biasa pada burung itu, dan di dalam matanya yang bersinar, ia seperti bisa melihat jiwa Manidar. Ia menjerit histeris, mengulurkan tangannya, memohon agar putranya tidak pergi. Namun, sang burung hanya menatapnya sejenak, sebuah tatapan yang penuh dengan kedamaian dan perpisahan. Dengan satu kepakan sayap yang anggun, sang burung cendrawasih melesat ke angkasa, terbang tinggi menembus kanopi hutan. Ia berputar sekali di atas lembah, seolah mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya menghilang di balik awan. Kueya jatuh terduduk di tanah, menangis meraung-raung, meratapi kebodohan dan penyesalannya yang tak akan pernah bisa tertebus. Anjing setia Manidar hanya bisa melolong sedih, menatap langit di mana tuannya telah pergi menuju keabadian. Sejak saat itu, burung jelmaan Manidar tidak pernah lagi terlihat turun dan menjejakkan kakinya di tanah. Ia seolah-olah hidup di antara dahan-dahan tertinggi dan langit biru, menjadikannya makhluk kahyangan. Masyarakat yang mendengar kisah ini kemudian menamainya Cendrawasih. Nama ini berasal dari dua kata, Cendra yang berarti dewa atau titisan dewa, dan wasih yang bisa berarti utusan atau pembawa pesan. Maka, Cendrawasih dimaknai sebagai utusan para dewa. Nama ini sangatlah cocok. Keindahannya yang surgawi dan perilakunya yang seolah enggan menyentuh bumi membuatnya dianggap sebagai makhluk suci, penghubung antara dunia manusia dan dunia para dewa. Bulu-bulunya yang menjuntai indah dipercaya sebagai tangga bagi jiwa-jiwa orang baik untuk naik ke surga. Kehadirannya di hutan Papua menjadi penanda kesucian dan keagungan alam itu sendiri, sebuah anugerah terindah dari Sang Pencipta. Kisah ini juga menjelaskan mengapa burung ini sering disebut sebagai burung surga atau Bird of Paradise oleh para penjelajah dari Eropa di masa lampau. Ketika orang-orang Eropa pertama kali mendapatkan spesimen burung ini dari penduduk asli, mereka menerimanya dalam keadaan sudah diawetkan tanpa kaki. Hal ini menimbulkan mitos bahwa burung ini tidak memiliki kaki, melayang abadi di udara, dan hanya memakan embun surga hingga akhir hayatnya. Mitos ini secara ajaib selaras dengan inti dari legenda Manidar.
Legenda asal-usul burung cendrawasih ini diwariskan secara turun-temurun di tanah Papua dan sekitarnya. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita tentang asal mula seekor burung. Ia menjadi sebuah pelajaran berharga tentang akibat dari ketidakadilan, pentingnya kasih sayang yang tulus tanpa membeda-bedakan, dan penyesalan yang akan selalu datang di akhir. Kisah Manidara adalah pengingat abadi bahwa keindahan sejati seringkali lahir dari penderitaan yang paling dalam. Hingga hari ini, burung cendrawasih tetap menjadi ikon agung tanah Papua. Ia adalah simbol dari kekayaan alam yang harus dijaga, sekaligus warisan budaya yang tak ternilai harganya. Setiap kali orang melihat kepakan sayapnya yang anggun di antara rimbunnya dedaunan, mereka akan teringat pada kisah seorang anak berhati suci yang memilih untuk menjadi keindahan abadi di angkasa, terbang bebas dari segala penderitaan duniawi. Kisah legenda burung cendrawasih mengajarkan kita sebuah pelajaran yang mendalam bahwa setiap perbuatan, baik ataupun buruk, akan selalu ada balasannya. Ketidakadilan dan perlakuan semena-mena terhadap sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan tulus, hanya akan berujung pada penyesalan abadi yang tidak akan pernah bisa tertebus. Sebaliknya, hati yang suci, tulus, dan sabar dalam menghadapi penderitaan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri menuju keagungan dan kebebasan, bahkan dalam wujud yang tak terduga sekalipun. Kasih sayang yang sejati seharusnya diberikan secara adil tanpa memandang status atau asal-usul, karena itulah fondasi dari keharmonisan sejati.